Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar yang ada di rumah adik-adik? Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa adik-adik ya. Nah adik-adik seperti biasa, ini sekarang hari apa? Ya, sekarang adalah hari Minggu adik-adik. Seperti biasa, kita mulai aktivitas kita di pagi hari Minggu, yaitu dengan ibadah adik-adik. Meskipun kita ibadah secara online, adik-adik tetap harus semangat adik-adik ya. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah untuk hari ini, adik-adik, abang ingatkan lagi untuk adik-adik semua. Sudah disiapkan semua Alkitab adik-adik? Sudah? Sudah dong ya, pastinya ya. Kan sudah siap-siap sebelum nonton video ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah untuk hari ini, kita akan saat teduh senak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Alkitab yang akan abang sampaikan untuk hari ini? Sudah? Sudah dong pastinya ya. Sebelumnya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siap ya? Nah, dibuka Alkitabnya adik-adik dari 1 Raja 18 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Abang ulang. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 dengan ayat ke-39. Nanti ada di sini tulisannya. Oke? Nah, adik-adik 1 Raja-Raja itu ada di Perjanjian Lama. Oke, adik-adik cukup mendengarkan saja adik-adik. Abang akan baca, adik-adik di rumah cukup mendengarkannya saja adik-adik. Oke, jelas ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Di sini judulnya itu adalah Elia di Gunung Karmel. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Pada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya,
dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Nah, adik-adik, di sini itu menceritakan tentang penduduk di sekitar Gunung Karmel itu, adik-adik. Mereka ini bangsa Israel, adik-adik, mereka ini tuh tidak percaya dengan adanya Allah. Pada saat itu mereka menyembah Baal. Nah, kalau adik-adik belum tahu arti Baal, Baal itu artinya itu adalah sebuah dewa. Sebuah dewa, bisa dewa, bisa patung, adik-adik. Padahal firman Allah ada, ini hukum Tuhan, janganlah menyembah patung, adik-adik. Janganlah menyembah berhala, janganlah menyembah patung, adik-adik. Tapi mereka menyembah patung, adik-adik. Mereka menyembah dewa yang harusnya mereka adalah menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi mereka tuh salah, adik-adik. Mereka menyembah Baal. Jadi pada waktu itu di Gunung Karmel, Nabi Elia mengingatkan bangsa Israel untuk memilih Allah mereka. Jadi mereka harus menyembah Tuhan Allah. Mereka tidak boleh lagi menyembah Baal. Tetapi bangsa Israel saat itu mereka tidak patuh kepada Nabi Elia. Mereka tetap ingin menyembah Baal. Mereka tidak ingin menyembah Tuhan Allah, adik-adik. Dan pada saat itu ada pun cara untuk mengetahui Allah yang hidup, ialah dengan menyediakan ekor lembu jantan untuk para nabi Baal dan seekor lembu jantan lagi untuk Nabi Elia. Nah, jadi Nabi Elia di sini membuat challenge atau membuat tantangan. Mereka menyediakan sebuah lembu bagi Nabi Elia dan lembu bagi Nabi Baal. Nah, lembu ini adik-adik, kalau adik-adik belum tahu lagi, lembu itu artinya itu adalah sebuah hewan. Nama hewannya lembu. Jadi itu mirip-mirip seperti kambing, adik-adik penonton Sound the Sheep mungkin lebih itu, tapi dia lebih kecil lagi, lebih kurus gitu mungkin adik-adik. Kalau kambing kan lebih kayak gendut ya adik-adik gitu ya. Nah, mereka menyiapkan lembu. Peraturan yang perlu ditaati ialah bahwa para nabi ini tidak boleh menyalakan api sebagai gantinya. Jadi sebagai gantinya para nabi harus memanggil Allah mereka masing-masing. Allah yang menjawab panggilan tersebut dengan api, maka dialah Allah yang sesungguhnya. Jadi adik-adik, tantangannya di sini adalah mereka harus membakar mengorbankan korbanan api. Mereka harus membakar seekor lembu. Tapi mereka tidak boleh menggunakan api. Bagaimana caranya? Adik-adik, misalnya adik-adik membakar sampah, tapi adik-adik tidak boleh menggunakan api. Bagaimana caranya membakarnya? Sedangkan membakar itu harus membutuhkan api, gitu adik-adik. Tapi di sini adalah mereka tidak boleh menggunakan api. Tapi di sini dijelaskan mereka harus memanggil Allah mereka masing-masing. Allah yang menjawab panggilan tersebut dengan api, maka ialah Allah yang sesungguhnya. Jadi mereka harus minta kepada Tuhan mereka sendiri. Jadi Baal ini harus minta kepada Tuhannya. Tuhannya lah yang harus, dewanya yang harus membakar korban bakaran itu. Dewanya yang harus membakar lembu itu. Dan Nabi Elia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membakar korban itu, adik-adik. Sejak pagi hingga sore hari, para nabi Baal sibuk memanggil nama Baal yang mereka sembah. Tidak ada jawaban, adik-adik. Mereka memanggil Baal, memanggil dewa mereka, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada tuh kebakar tuh korban api mereka, tidak ada kebakar lembu mereka. Tetapi saat setelah itu Elia pun datang, adik-adik. Pada ayat ke-36 sampai dengan 38, di sini tuliskan, Elia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu,
dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan adik-adik tahu setelah itu apa? Setelah itu turunlah api Tuhan. Bukan hanya membakar habis korban bakaran, tetapi api itu ikut membakar kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air ke dalam parit. Nah adik-adik bisa ya, padahal kan adik tahu ya, api melawan air itu pasti menang air. Api bisa menang asalkan apinya lebih besar daripada air dan sumber apinya ini harus lebih lama. Tapi di sini airnya ini habis dibakar oleh api adik-adik. Sungguh dahsyat ya Tuhan kita adik-adik. Selain membakar korban bakaran lembu yang tadi, dia juga membakar kayu api, batu, tanah dan juga air. Luar biasa sekali ya kan adik-adik Tuhan Allah kita ya. Nah, apa yang dilakukan orang Israel setelah melihat kejadian itu adik-adik? Di ayat 39, di sini tuliskan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Pada saat itu langsunglah adik-adik penduduk Israel mereka percaya bahwa memang Tuhan yang patut disembah dialah Tuhan Allah, bukan Baal. Nah, adik-adik, di sini itu menceritakan tentang Nabi Elia ini membuktikan Tuhan, adik-adik. Dengan cara apa dia membuktikan kuasa Tuhan? Dia dengan cara berdoa. Yang tadi di ayat 36 sampai dengan ayat ke-38 dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu beneran ada, bahwa Tuhan itu yang patut disembah oleh semua orang penduduk Israel pada saat itu adik-adik. Nah adik-adik seperti Elia, kita pun boleh memanggil Tuhan kapanpun. Bagaimana cara kita dapat memanggil Tuhan? Yang tadi abang bilang adik-adik, caranya adalah ya berdoa. Dengan cara berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kita, Elia pun berdoa memohon jawaban Tuhan atas doanya. Tetapi perlu kita ingat bahwa apapun yang kita minta dalam doa itu tujuan utamanya untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi Nabi Elia tuh berdoa untuk meminta keajaiban Tuhan agar bangsa Israel, penduduk Israel situ mereka percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Baal. Nah, adik-adik pun sama. Adik-adik misal berdoa tentang adik-adik lagi sakit. Adik-adik berdoa tentang kesehatan adik-adik. Jika adik-adik berkesehatan, adik-adik tetap harus memuliakan nama Tuhan. Setelah adik-adik sembuh, adik-adik harus tetap jangan melupakan Tuhan, harus tetap ibadah misalnya. Harus tetap membaca Alkitab. Bahkan di sakit pun adik-adik tetap harus baca Alkitab, tetap harus ibadah gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik tadi di sini diceritakan tentang berdoa. Oke adik-adik. Jadi jika adik membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Tuhan dengan cara berdoa. Kalau adik butuh sesuatu, mungkin adik minta ke papa mama. Tapi kalau di saat ini, misalnya adik membutuhkan yang lebih, adik-adik bisa meminta kepada Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, tugas untuk minggu ini ialah tugasnya adik-adik ya didengarkan baik-baik. Adik-adik tugasnya itu adik-adik berdoa lalu minta tolong papa mama adik-adik untuk divideokan. Terserah adik-adik nih, adik-adik mau berdoa tentang kesehatan adik-adik, mungkin adik-adik meminta kesehatan papa mama. Atau mungkin di sini adik-adik ada yang punya kakak dan abang yang kelas 6 SD. Karena saat ini kelas 6 SD sedang USBK, ujian sekolah berbasis komputer. Nah, USBK ini adalah menentukan mereka akan lulus di SD dan mereka akan naik ke jenjang SMP. Nah, adik-adik boleh tuh berdoa supaya kakak dan abang dari adik-adik dimudahkan dalam menjawab soal-soal dari USBK agar mendapatkan nilai yang terbaik dan dapat masuk SMP negeri, SMP favorit gitu adik-adik ya. Abang ulang adik-adik ya, tugasnya itu adalah adik-adik berdoa lalu minta tolong papa adik-adik untuk divideokan doanya terserah adik-adik apa yang ada dalam doa. Oke. Adik-adik di kelas yang 1 SD, kelas 2 SD, besok adik-adik mau naik kelas nih, di bulan 6 adik-adik mau kakak kan di akhir bulan Mei. Adik-adik sudah kelas 2 SD, adik-adik sudah kelas 3 SD, adik-adik tetap sudah harus bisa berdoa sendiri. Gitu adik-adik ya. Jelas adik-adik tugasnya? Oke,
Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita bernyanyi satu lagu terakhir. Adik-adik tetap harus semangat, oke? Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagi. Oke adik-adik, ibadah kita sudah sampai di sini. Tapi kita akan tutup dalam doa dulu adik-adik ya. Oke? Ya adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, Kau dapat membangun kami ya Tuhan. Agar mengikuti ibadah online, horong nur ya Tuhan, ABB dari Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai ibadah Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri ini Tuhan, agar pandemi COVID-19 dapat segera pulih Tuhan, agar kami dapat kembali berkumpul bersama-sama teman-teman kami, bersama-sama teman-teman kami di sekolah maupun di gereja Tuhan, agar dapat melaksanakan kegiatan bareng-bareng ya Tuhan. Tuhan, berkati juga adik-adik yang ada di rumah Tuhan, dan juga Bapak Mama dari adik-adik Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan Tuhan, agar dapat sehat selalu Tuhan, jauhi mereka dari segala mara bahaya maupun penyakit COVID ya Tuhan. Dan juga penyakit apapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sampai di sini ibadah kita untuk hari ini. Adik-adik sudah boleh melanjutkan aktivitas adik-adik. Adik-adik mau lanjut main game, adik-adik mau lanjut jalan-jalan, terus adik-adik. Tapi jangan lupa adik-adik tugasnya dikumpulkan. Oke? Dadah adik-adik, selamat hari Minggu semuanya.